Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Semoga walaupun di tengah pandemi ini kita tetap bisa menjaga stamina, kita tetap semangat, dan kita tetap dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dapat belajar kembali walaupun di tengah suasana yang berbeda, di suasana pandemi ini. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar fisika. Oke? Dan sebelumnya anak-anak, sebelum kita masuki pelajaran kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan saya. Nama saya Muhammad Lutfi. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika UIN Wali Songo Semarang. Tahu kan UIN Wali Songo Semarang? Ya, di tempatnya di Ngalian. Dan sekarang saya masih menjadi santri Pondok Pesantren Darul Falah B Songo Semarang, tepatnya di Tambak Haji. Dan insya Allah untuk 2 bulan ke depan saya ditugasi oleh guru pamong saya, yaitu Pak Sunardi, untuk mengajar kalian mengenai fisika di kelas 12 MIPA ini. Ya, sebelumnya selamat pada kalian karena sudah masuk di kelas 12 MIPA ini. Semoga usaha kalian dari kelas 10 sampai kelas 12 ini tidak sia-sia, dan di kelas 12 ini kalian dapat menggapai cita-cita kalian dapat meneruskan perjuangan kalian sampai lulus dan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masukin materi, saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama yaitu memahami konsep muatan dan arus listrik serta hukum Ohm dan hambatan kawat ketika suhu tetap dan suhu berubah, dengan mengamati tayangan PPT dan video yang dibagikan melalui WA dan Google Classroom. Yang kedua yaitu menganalisis konsep muatan dan arus listrik serta hukum Ohm dan hambatan kawat ketika suhu tetap dan berubah. Yang ketiga yaitu menyimpulkan konsep muatan dan arus listrik serta hukum Ohm dan hambatan kawat ketika suhu tetap dan berubah. Sebelum Bapak memasuki materi, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Pastikan semuanya hadir dan mengikuti pembelajaran. Oke, siap mengikuti pelajaran. Oke, harus siap. Di sini Bapak akan menyampaikan berkaitan dengan listrik arus searah. Mungkin kalian masih bingung listrik arus searah itu apa. Makanya sebelum kita masuki lebih lanjut mengenai materi listrik arus searah, maka Bapak akan menganalogikan bagaimana sih sistem kerja dari listrik tersebut. Di sini Bapak mempunyai sebuah rangkaian listrik, kemudian kita analogikan dengan sebuah pump, di mana pump tersebut memiliki air yang kita ibaratkan sebagai kolom permuatan rangkaian tersebut. Kemudian 1 liter per detiknya kita ibaratkan sebagai ampere, atau ampere itu istilahnya arus persatuan waktu. Kemudian di sini kita mempunyai pompa yang ada di sini, pompa sebagai baterai atau sumber tegangan, dan di sini kita mempunyai tekanan pompa yang ada di sini juga, yang menekan atau menyedot air yang disebut sebagai tegangan di dalam listrik. Kemudian yang menyalurkan muatan tersebut atau berupa pipa yang menyalurkan air tersebut kita ibaratkan sebagai kabel di sini. Oke, sudah ada gambaran kan? Oke, siap? Kita lanjutkan. Ada yang pernah kesetrum? Pasti ada kan? Nah, mungkin kalian akan berpikir kenapa kita bisa kesetrum? Apakah karena tegangannya atau karena arusnya? Makanya pada kali ini kita akan membahas dan mencari jawaban mengenai penyebab kita kesetrum. Sebelum kita mengetahui tersebut dahulu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih arus listrik itu. Arus listrik adalah muatan yang mengalir per satuan waktu. Apa? Muatan yang mengalir per satuan waktu. Dan muatan tersebut itu mengalir dari arusnya mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dari kutub positif menuju kutub negatif.
sedangkan elektronnya itu mengalir sebaliknya dari kutub negatif menuju kutub positif. Bapak gambarkan, Bapak mempunyai sebuah kawat konduktor. Ini adalah sebuah kawat konduktor. Kemudian kawat konduktor ini Bapak sambungkan ke tegangan berupa baterai. Oke, setuju? Dimana baterai tersebut mempunyai ini ada tegangannya. Dan arus mengalir dari apa nak? Dari potensial. Ini dari potensial positif. Arus mengalir dari potensial positif ke potensial negatif. Dan elektron mengalir sebaliknya dari potensial negatif ke elektron mengalir dari negatif menuju ke positif. Mungkin kalian yang bertanya, Pak, gimana Pak kita cara mencari muatannya? Ya, di sini nanti kita akan mencari muatan dari sebuah kawat ini. Kita tahu bahwa sebuah kawat itu pasti mempunyai panjang atau kita lambangkan L. Dan berhubung kawatnya berbentuk tabung, jika kita berbesar, maka pasti di sini ada luas penampang. Luas penampang bisa kita lambangkan sebagai A atau luas penampang. Dan untuk mencari muatan di dalam kawat konduktor ini, kita rumuskan Q itu sama dengan Q besar Q kecil sama aja ya, sama dengan jumlah muatan atau N dikali panjang atau L dikali dengan luas penampang atau A dikali dengan elektron tersebut, elektron yang mengalir atau E. Karena anak jumlah muatan dikali panjang kawat dikali luas penampang kawat dikali elektron yang mengalir tersebut. Oke, Pak tuliskan di apa anak? Muatan. Contohnya apa anak? Ya benar, kolom. Dan N apa? Jumlah muatan, ya. Pintar, jumlah muatan. Kemudian L apa? Ya, betul sekali. Panjang kawat atau panjang konduktor. Karena kawat tersebut berupa konduktor. Contohnya apa? Ya, meter. Kemudian ada apa lagi? Luas penampang atau A. Luas penampang. Untuk mencari luas penampang, berhubung penampang yang kita gunakan berbentuk lingkaran, maka kita sesuaikan dengan rumus lingkaran. Apa rumus lingkaran? I R kuadrat, ya. Pak, saya pinginnya diameter. Oke, kita ubah ke diameter. Satu diameter sama dengan setengah R. Oke. Jadi diameter D per 2. Oke, pangkat 2 sama dengan pi 2 pangkat 2 4 D pangkat 2 ini. Atau yang biasa kita sebut perempat pi D kuadrat. Kemudian apa ada lagi? Ada elektron. Berapa nilai elektron? Min 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Oke. Dalam sini anak-anak kita sudah mengetahui
cara mencari muatan. Selanjutnya kita akan mencari arus listrik. Selanjutnya kita akan belajar mengenai arus listrik. Seperti tadi yang kita ibarat sebagai pompa, arus listrik itu ibarat 1 liter per detik atau muatan per satuan waktu. Apa? Muatan per satuan waktu. Arus listrik biasa dilambangkan dengan I, maksud saya I, di mana satuannya adalah ampere. Dan untuk mengetahui arus listrik sama dengan muatan per satuan waktu, di mana muatan kita lambangkan Q, per satuan waktu kita lambangkan T. Oke. Nah, kita masukkan saja tadi Q-nya berapa? Q sama dengan apa anak-anak? Ayo dibantu. N kali apa? L kali apa? Luas penampang kali apa? Elektron. Oke. Per satuan waktu atau kita lambangkan dengan T. Oke, tadi udah dijelaskan mengenai ini. T di sini adalah satuan waktu. Rapat arus. Rapat arus adalah arus yang mengalir per satuan luas. Dan di sini rapat arus dilambangkan sebagai J dan mempunyai satuan ampere per meter persegi. J sama dengan I per A, di mana J sama dengan rapat arus, satuannya ampere per meter kuadrat, dan I adalah kuat arus, satuannya ampere, dan A adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Selanjutnya yaitu hambatan kawat yang mempunyai satuan ohm dan biasa dilambangkan R. Bapak mempunyai sebuah kawat, di mana kawat itu ada L atau panjang kawat dan ada A atau luas penampang kawat. Karena kawat yang Bapak gunakan berupa kawat yang berbentuk tabung. Jadi luas penampang dari sebuah kawat itu adalah pi R kuadrat, di mana ketika kita mencari resistansi atau hambatan, maka R sama dengan Rho dikali L per A, di mana R adalah resistansi yang memiliki satuan ohm dan Rho adalah resistivitas yang memiliki satuan ohm meter, dan L adalah panjang penghantar yang satuannya adalah meter, dan A adalah luas penampang lintang yang satuannya adalah meter persegi. Setelah kita mempelajari tentang arus listrik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum Ohm yang mempunyai lambang ini. Siapa sih penemu hukum Ohm? Penemu hukum Ohm yaitu George Ohm. Beliau mengatakan bahwa ketika kita menginginkan arus yang besar, maka kita harus memberikan tegangan yang lebih besar. Apa anak? Ulangi lagi. Semakin arusnya semakin besar, maka tegangan harus semakin besar. Bisa kita buatkan grafik dimana ini adalah tegangan dan ini adalah I. Oke, karena semakin tegangan arus, ketika kita mainkan arus yang besar, maka tegangannya harus besar. Grafiknya jadi seperti ini. Oke, dimana ini mempunyai sudut theta, dan di sini ini adalah hambatan atau R, dimana semua hambatan di kawat ini atau di konduktor ini adalah sama. Oke, sudut kemiringan ini kita namakan sebagai apa anak? Gradien atau M ya, dan M ini adalah hambatan atau R. Oke, dimana ini apa? Tan theta, seperti yang sudah kita pelajari di matematika. Depannya apa? Ini ya nak,
lurusnya, maaf, ini V, ini I. Dimana R sama dengan V per I, dan V sama dengan I kali R. Oke, lanjut. Nah, perlu dicatat bahwa hukum Ohm dan yang tadi hambatan listrik itu ketika berada di suhu yang tetap. Gimana Pak kalau suhunya berubah? Nanti setelah ini Bapak ajarkan. Oke, simak baik-baik. Selanjutnya, ketika suhu berubah ya, ketika hambatan atau hukum Ohm itu ketika pada suhu yang berubah. Ketika suhunya berubah, maka delta R sama dengan R0 dikali alfa dikali delta T. Delta R perubahan hambatan, R0 adalah hambatan awal, dan alfa adalah koefisien, dan delta T adalah perubahan suhu. Dimana delta R yang sudah kita ketahui perubahan R yaitu hambatan akhir kurangi hambatan awal. Oke, setuju anak-anak? Setuju ya? Dimana RT sama dengan, kita ubah ke ruas kanan, R0 tambah R0 delta alfa kali delta T. Sampai di sini paham anak? Paham ya? RT sama dengan R0, berhubung ini sama, kita substitusikan menjadi R0 kali 1 ditambah apa anak? Alfa kali delta T. Oke, R0 kali 1 berapa? R0. R0 kali ini jadi ini. Oke, setuju? Setuju ya? Yuk kita mari. Kemudian delta T adalah apa? Perubahan suhu, yaitu suhu akhir atau ini kurangi suhu akhir kurangi suhu awal. Kan anak paham? Semoga dari semua materi ini kalian paham dan bisa mencerna dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian tadi Pak mengenai kenapa kita bisa kesetrum dan penyebabnya itu arus atau tekanan. Ya, seperti yang kita ketahui tadi bahwa ketika ada arus berarti ada tekanan, atau yang tadi kita ibaratkan sebagai pompa air. Ketika kita menginginkan arus dari sebuah air, maka kita harus memompanya atau ada tekanannya. Jadi apa penyebabnya? Ya keduanya saling berkaitan, ada tekanannya dan ada arusnya, dan arusnya terjadi perpindahan muatan. Oleh karena itu, kenapa kita bisa kesetrum? Secara analogi, tubuh kita itu mengandung mineral dan air, di mana mineral dan air tersebut itu bisa menjadi konduktor atau penghantar panas. Coba kalian ketika tangan kalian basah dan kena kabel atau kena sumber listrik, pasti tekanan atau muatan itu elektron itu akan lebih cepat mengalir karena konduktornya lebih sensitif karena ada mengandung airnya. Oke, paham anak-anak? Sudah mengerti dari pertanyaan awal tadi? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Contoh soal yang nomor 1. Contoh soal. Jika suatu hambatan X dihubungkan pada sebuah sumber tegangan sebesar 15 volt, maka arus yang terbaca oleh ampermeter adalah 5 ampere. Sedangkan jika suatu hambatan Y dihubungkan pada sumber tegangan sebesar 20 volt, maka arus yang terbaca adalah 2 ampere. Tentukan besar perbandingan hambatan X dan hambatan Y. Oke, dari soal diketahui bahwa Vx atau tekanan X sama dengan 15 volt dan arusnya
3 ampere dan VY sama dengan 20 volt dan arusnya 2A. Dan yang ditanyakan di dalam soal perbandingan hambatan X dan hambatan Y. Kan anak, gimana? Bisa mengerjakan? Oke, Pak bantu. R seperti yang sudah kita ketahui, R sama dengan V per I. V per I. Kita bandingkan R V per I. Lumayan ini Rx, X, IX, ini RY sama dengan yang anak VY, Y. Oke, VY kita bandingkan 15 per 3. Ini kita bandingkan VY berapa? 20 per 2. Jadi berapa anak? 5 banding 10 atau 1 banding 2. Jadi perbandingan hambatan X dan hambatan Y itu 1 banding 2. Mau lagi contoh soal? Contoh soal. Berapakah hambatan seutas kawat aluminium yang mempunyai hambatan jenis besar 2,65 kali 10 pangkat min 8 ohm meter dan memiliki panjang 40 meter serta diameter 4,2 mm. Selanjutnya kita menuju soal nomor 2. Soal nomor 2 diketahui bahwa koefisiennya adalah 2,65 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Kemudian panjangnya yaitu 40 meter dan D atau diameter sama dengan 4,2 mm. Kita ubah ke jari-jari. Oke. 2,1 mm sama dengan 2,1 dikali milimeter, kita ubah ke meter. 2 kali 10 pangkat berapa? Berapa anak? Ya, min 3 meter. Oke. Kemudian yang ditanya adalah R. Seperti tadi yang kita ketahui bahwa hambatan dipengaruhi oleh koefisien dikali apa anak? L berapa? Per luas penampang. Koefisiennya berapa? 2,65 kali 10 pangkat min 8 kali itunya berapa? 40. Dan luas penampangnya berapa? Luas penampang, oh iya lupa, kita belum menemukan luas penampangnya. Kita cari terlebih dahulu. A berhubung di sini berupa lingkaran, maka apa anak rumusnya lingkaran? 2 kita pakai jari-jari pi r kuadrat 3,14 dikali 2,1 kali 10 pangkat min 3 1,4 kali 10 pangkat min 4. Kita masukkan sama dengan 2,65 dikali 10 pangkat min 8 dikali 40 dibagi 1. Luas penampang ini kita masukkan 1,4 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 7,6 kali 10 pangkat berapa? Pangkat min 2. Katanya apa? Oke, sampai di sini paham anak-anak? Ya. Untuk melatih kalian dalam materi listrik arus searah supaya kalian lebih memahami dan mengukur kemampuan kalian, berapa pengetahuan kalian, maka silahkan di akhir di PPT sudah Bapak berikan
latihan soal. Silahkan bisa dikerjakan. Ya, hari ini kita telah belajar mengenai listrik arus arah berkaitan dengan apa anak-anak? Arus listrik. Kemudian apa? Hambatan kawat. Kemudian apa? Hukum Ohm. Hukum Ohm ketika suhu tetap maupun ketika suhu berubah. Oke, dan kita sudah mengetahui kenapa kita bisa setrum, terus terjadinya proses arus itu tersebut. Dan semoga semua yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa, walaupun di masa pandemi ini tetap belajar, tetap semangat, dan jangan melupakan cita-cita kalian. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.